Selamat pagi, sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Part 2 untuk ini ya sobat. Sharing berbagi info wawasan tentang eh, spare part fast moving on the deal atau part yang fast moving ya, yang intensitasnya agak sering untuk diganti ya sobat ya, untuk di rem cakram depan dan rem cakram belakang. Kebetulan kami kendaraannya rem cakram depan cakram, roda depannya, roda belakangnya juga cakram sobat. Kan ada juga yang disesuaikan dengan kendaraan sobat-sobat rekan-rekan ya. Yang bagian depan ada juga yang roda depannya eh, pelek racingnya pakai cakram yang depan, yang belakang roda belakangnya masih menggunakan yang sistem tromol rem pengeremannya itu monggo ya sobat disesuaikan saja ya. Ini kebetulan kami depan belakang, roda depan dan belakang semuanya cakram ya sobat. Nah ini tadi sebelumnya sampai ini ya sobat ya di apa master rem ya, paket master rem depan maupun belakang ya. Kalau yang depan itu biasanya ada besi tongolannya lebih panjang ya sobat ya. Kalau yang belakang ini lebih pendek. Ini biasanya seperti ini sobat ya, disesuaikan dengan kendaraannya sobat rekan-rekan ya. Nah, posisinya seperti ini. Dimensi ininya, dimensi besarnya master remnya biasanya sama ya sobat ya. Nah ini ya. Ini paketnya dapatnya ada karet. Nah ini karetnya agak berbeda sobat. Kalau yang depan ini sosok Suzuki Shogun 125 ya sobat ya. Ini yang belakang yang depan lah. Ini untuk karetnya ini yang depan lebih kecil. Nah ini yang karet penutupnya ini lebih besar yang belakang. Kemudian untuk pernya hampir sama ya sobat ya pernya. Kemudian untuk ini ring snap ringnya, aduh sebentar sobat, maaf sobat, snap ringnya masuk di apa di pernya. Nah kalau snap ringnya sebentar sobat, maaf, masuk di ini, nah lepas. Nah ini snap ringnya, kalau yang belakang itu lebih besar sobat daripada yang depan. Nah yang depan biasanya lebih kecil, yang belakang rem cakram belakang kaliper bawah itu lebih besar yang belakang untuk apa ring snap ringnya ini. Kemudian untuk ring ininya, ring yang putihnya apakah sama? Oh lebih besar juga yang belakang sobat. Oh hampir sama sobat, hampir sama karena ininya juga sama ya apa ya boleh apa master remnya ini ya yang seperti piston ini untuk pendorongnya ya mirip seperti piston ya sobat, mirip seperti apa fungsinya hampir mirip seperti piston karena beliau ini kan maju mundur juga ya dengan adanya karet ini ya. Ini untuk ring penutupnya hampir sama sobat besarnya. Untuk ring penutup depan terus tapi ring snap ringnya lebih besar yang untuk master rem belakang. Nah ini. Ini ada yang Honda 125 sobat. Piston silinder. Nah, ini tipenya yang ini ya sobat. Ini apakah sama sobat dengan yang punya Shogun 125? Kita lihat ya sobat ya. Ini kurang lebihnya ya sobat ya. Panjangnya hampir sama ya sobat nih. Ujung sini dengan ujung sininya hampir sama. Karetnya juga hampir sama ya. Terus kemudian untuk ininya, untuk pernya, oh pernya yang Suzuki ini lebih panjang sedikit sobat. Kalau untuk dimensi lingkarannya hampir sama. Yang depan ini yang lebih besar, terus ujung yang satunya yang lebih pendek, ringnya hampir sama sobat ini, hampir sama. Kemudian untuk ini karetnya, karet penutupnya apakah sama? Kurang lebihnya sama sobat, hampir sama. Hampir sama ini. Terus untuk ring yang putihnya, ring putihnya sama sobat ini. Terlihat ya sobat ya, ini dengan ini kurang lebihnya sama ya sobat. Terus kemudian untuk ring snap ringnya, ring penguncinya ini snap ringnya apakah sama?
hampir sama ya sobat ya, kurang lebihnya ya. Sama sobat, kurang lebihnya nih hampir sama. Ini strappingnya juga hampir sama. Kemudian pistonnya ini apa, piston master rem ya seperti piston ya sobat ya, seperti karena kan fungsinya maju mundur ya, hampir mirip dengan piston shaker ya, hampir sama lah. Ini master remnya, ujung bulatannya hampir sama ya sobat ya, kurang lebihnya hampir sama ya ini ya, tinggal karetnya ini dalam. Terus yang ujung kecilnya sama ya sobat, ini terlihat ya sobat, hampir sama ya. Jadi ini juga kan, ini coba kita masukkan ke sini ya sobat ya. Ini kan ujung yang sini kan nanti masuk ke sini, ke pernya ini masuk ke ujungnya. Karena ada ininya sulit ya sobat, ada apa, ada karet apa, ada plastiknya ya. Nah ini sobat, jadi mungkin kalau semuanya persediaan di toko offline apa pas kehabisan untuk yang Suzuki 125, Shogun 125, ini dengan yang Honda Supra 125 hampir mirip ya sobat ya. Ya disesuaikan ya sobat, monggo ya. Harus dibawa contohnya part master remnya yang dari kendaraan bawaan, terus dibawa aja, nanti terus dibeli, lihat apakah sama gitu ya dimensinya. Kadang-kadang kan kalau cuma melihat sepintas seperti ini kan kurang yakin ya sobat ya. Tapi kalau bawa spare part yang bekas, master rem yang bekas itu dalaman, terus dibawa ke toko offline, semuanya di tempat yang Suzuki dealernya kebetulan habis gitu ya, kehabisan, coba ke tempat Honda yang 125 dibawa aja, atau sebaliknya ya so, dibawa aja sama apa enggak. Kalau memang dimensinya sama, material besinya segala macam, pernya juga kekuatannya hampir sama, dicoba gitu juga hampir sama ya, kemungkinan besar ya bisa jadi digunakan untuk alternatif ya sobat ya, untuk substitusinya gitu ya sobat ya. Ini nah, kita coba lihat yang ini coba di ini ya sobat ya, beratnya ya. Ini yang depan 32 gram, kemudian yang belakang 28 gram. Untuk Honda yang belakang, Honda Supra 125 34 gram. Karena plastiknya lebih tebal sobat, ini plastiknya lebih tebal, ini plastiknya lebih tipis, jadi mungkin lebih berat ini ya. Ini untuk Honda yang depan ya sobat ya, ini depan ya 32. Ini depannya kan hampir sama ya sobat ya, ini ya. Nah ini depan. Nah depannya apakah sama sobat, rekan-rekan? Ini bukan Supra 125, apakah sama Supra 125? Sebentar coba. Karena ada yang bit itu agak berbeda ya sobat ya. Supra 125 dengan, kalau nggak keliru ya sobat ya, itu dengan yang Beat atau yang Scoopy apa ya, itu agak berbeda besaran panjangnya sobat. Kalau ini Supra 125 bukan ya, apa Beat atau Scoopy ya, karena ini lebih kecil sobat, ini besinya lebih kecil, ini dimensi apa, besinya ini lebih kecil yang ini. Mungkin ini yang punya Beat atau Scoopy ya sobat ya, agak berbeda, lebih kecil sedikit gitu sobat, lebih panjang. Jadi kalau yang itu kan yang bagian yang belakang ini kan sama ya sobat ya. Yang Supra 125 ini kita lihat serinya sobat. Oh benar sobat, ini serinya ini MJ6, ini KVY. Apakah? Aduh. Ini kodenya ini ya sobat ya. Kalau yang belakang ini sama sobat, hampir sama ya. Kurang lebih hampir sama ini. Cuman
perbedaan di ininya sobat, alurnya alurnya eh, spiral besinya ini ya, jadi kan bentuknya seperti spiral, ini agak berbeda di sininya sobat. Tapi kalau dimensinya masuk ya kemungkinan kemungkinan ya bisa tetap digunakan ya sobat ya, ini ya. Nah jadi kalau yang belakang sama ya biasanya yang depan juga sama ya sobat. Kebetulan ini mungkin contohnya punya Beat atau punya Scoopy ya sobat ya, karena Beat lebih kecil daripada yang 125. Sepengetahuan kami seperti itu. Nah ini disesuaikan saja sobat, monggo dengan kendaraan sobat ya. Kita lihat yang bekas sobat. Nah ini yang bekas, kita coba yang bekas. Nah ini sobat, nah ini yang depan, yang baru sama yang bekas. Nah, ini karetnya nggak ada ya sobat, ini karetnya harusnya di sini ada karetnya ya. Karetnya mana ini? Karetnya, wah ini dia. Nah ini sobat karetnya ini. Nah, karetnya untuk masuk sini sama masuk sini depan ini. Jadi seperti ini ya. Kami juga perhatikan ini ya sobat ya, sebenarnya ya mungkin kami perhatikan ini karetnya ini kan yang lemah ya sobat ya, karena yang posisi bergesekan langsung dengan dalamnya master rem itu di dalam master rem itu kan yang bersentuhan itu karet ini sobat, jadi bukan besinya ini. Jadi besinya ini kan masih mengambang karena ada karetnya ini. Nah ini karet ini yang lemah ini terus jadi membuat sistem pengeremannya mungkin berkurang kinerjanya, atau mungkin jadi seret gitu ya sobat ya, jadi nggak lancar gitu ya sobat, kurang lancar gitu ya. Jadi ini karet ini sobat ya, kami perhatikan juga, coba sobat perhatikan ya, ini untuk besinya kondisinya sebenarnya kan masih agak posisinya masih cukup baik ya sobat ya, maksudnya nggak beda jauh lah dengan yang baru ya. Mungkin karena ini kotor ini kan tinggal dibersihkan dengan sikat atau dengan apa namanya, dengan sikat dibersihkan gitu kan bisa bersih sobat. Jadi ini padnya juga masih posisinya baik, cuman ini sobat karet ininya yang mungkin sudah lemah, udah karena sudah sering digunakan ya kan, handle rem ditarik, di lepas tarik kan kena tekanan terus nih sobat. Jadi mungkin lama kelamaan juga lemah, kekuatan dari elastisitas, kekenyalan dari karetnya ini berkurang, akhirnya jadi seret, atau mungkin master remnya jadi oli remnya itu ada yang rembes atau gimana, itu dari karet ini ya sobat ya. Kalau karetnya ya kondisi besinya juga tetap harus posisi bagus ya sobat, jangan sampai besinya sudah gripis, sudah pada hancur, sudah pada kerowak gitu ya, nggak ini juga ya, nggak bagus juga ya. Harus kondisinya memang masih layak digunakan, masih optimal lah terlihat dari besinya gitu ya. Itu tinggal karetnya ini lah. Karet ini agak sulit ya sobat ya, karena kalau beli kan satu rangkaian, satu paket dapatnya langsung semua gitu ya. Namun kalau ada yang jual karet ini dan kualitasnya hampir sama dengan yang pabrikan gitu ya, sama yang ori ya, bisa buat cadangan ya sobat ya. Yang besi ini dengan ininya ini buat cadangan, mungkin kondisi darurat, insidentil gitu ya, masih bisa digunakan dengan mengganti karetnya ini. Cari yang masih baik, masih elastisitasnya masih bagus, masih kenyal, dan bawaan pabriknya masih sama gitu ya, kualitasnya masih bisa digunakan juga sobat. Kecuali besinya ini sudah pada rompal, sudah rusak, sudah gripis, sudah nggak bentuknya nggak nggak simetris lagi lah, itu mungkin nggak bisa digunakan ya sobat. Tapi kalau kondisi seperti ini kan contoh ya sobat, yang ini ya, yang belakang dengan yang masih baru, kondisinya hampir sama loh sobat ya. Besinya juga ya mungkin ini cuman ada kerak-keraknya ya, putih-putihnya, mungkin disikat dibersihkan bisa ya. Nah cuman ini ya karet yang ini kan lebih ngembang nih,
Yang masih baru kan ketok lebih, masih ngembang, masih kenyal, masih apa. Nah, kalau yang sudah lama kan karena sering terpakai mungkin jadi lebih mingkup ya, apa lebih apa namanya ya, mingkup mingkup ya sobat, bahasanya mungkin itu ya paling tepat ya, gitu sobat. Jadi karet ini sepengetahuan kami sih belum, kami agak apa kesulitan ya untuk nyari ya, tapi mungkin di online juga banyak mungkin saat ini ya, karena online banyak menyediakan apa spare part yang notabene mungkin di toko offline agak sulit dicari, agak agak jarang gitu ya, agak stoknya nggak banyak. Nah itu di online mungkin banyak ya sobat ya. Ini sobat, ini ya berbagi info saja ya sobat ya, hanya wacana ya, melihat dari eman-eman juga sebenarnya kan. Kalau semuanya melihat dari besinya ini masih bakoh ya, masih masih cukup layak lah untuk digunakan sebenarnya, masih bisa cukup layak digunakan. Nah ini untuk yang master rem ya sobat ya. Ini ada, ini contoh ini yang belakang, ini coba yang belakang dengan yang Suzuki. Ya hampir sama ya sobat ya. Sama ini yang belakang lagi. Ini yang Suzuki, ini Suzuki Shogun 125, ini Honda 125. Contoh yang lain ya sobat, sama, hampir sama sobat. Ini untuk spiralnya, lingkaran yang melingkar ini hampir sama juga. Kemudian ini sobat, di dalam piston ini ada karet ini sobat. Ini karet ini masuknya di sini. Jadi kaliper ini ada karet untuk menahan debu, air, kotoran, minyak supaya nggak masuk apa dari luar, nggak masuk ke dalam pistonnya ini ya sobat. Di dalam kaliper bawah ini ada karet ini sobat, karet dua ini. Ini masangnya jangan terbalik ya sobat ya. Ini ada, jadi ujung sini sama ujung yang sebaliknya ini ada berbeda sobat. Jadi untuk menahan debu, air, hujan nggak masuk ke dalam kaliper piston ini fungsinya karet ini tidak rata sobat. Jadi ujung yang sini sama ujung sini berbeda. Jadi ketika masang jangan terbalik ya sobat. Jadi ketika dipasang di raba gitu agak gerenjel ke depan. Kalau kita agak gerenjel ke depan ke arah keluar jadi apa agak gerenjel itu dipastikan. Kalau semuanya rata mulus itu berarti kebalik. Kalau semuanya dari dalam kita ganjal apa kita raba ke depan apa ada apa namanya ada gerenjel gitu, itu apa ini eh, salah satu bisa melihatnya seperti itu sobat, tapi harus dipastikan benar-benar ya sobat, jangan terbalik sobat masangnya karet ini. Jadi fungsinya cukup vital ya sobat untuk menahan debu dan kotoran, air, hujan nggak masuk ke dalam piston. Jadi untuk lebih jelasnya ya terlihat sobat, yang bagian ujung sini sama sini akan berbeda, yang ujung satunya lebih lebih apa seperti apa ya, seperti ini sobat. Jadi apa ya namanya ya ini sobat, jadi lebih lebar yang sini daripada yang sini sobat, jadi seperti kerucut gitu loh sobat. Jadi yang sini lebih apa lebih apa ya namanya ya paling tepat ya, Eh, ujung yang sini lebih eh, mungkin ini mungkin bahasa mudahnya, lingkaran dalam yang sebelah sini, yang sebelah luar itu lebih lebar daripada yang bagian dalam. Yang bagian dalam lebih kecil, yang bagian depan lebih lebar. Maksudnya ketika kecil ini, ketika dipegang gini gerenjel sobat. Jadi karena lebih kecil lah, ini fungsinya untuk apa pistonnya apa agar nggak masuk kotoran dan air hujan ya sobat, ini karet ini. Jangan terbalik sobat untuk masangnya. Terus kemudian harus diperhatikan ini yang berikutnya ini sobat. Nah, ini adalah switch saklar, switch lampu. Ketika handle rem ditarik atau yang di kaki itu handle rem kaki diinjak,
itu yang rem belakang biasanya kan pakai yang sistem injak dengan kaki ya sobat. Itu ada saklar sobat, switchnya untuk mengirimkan sinyal ke lampu belakang, lampu headlamp belakang, lampu merah itu untuk menyala sobat. Jadi ini switchnya seperti ini. Ini yang depan biasanya bentuknya seperti ini ya sobat ya. Untuk yang handle rem cakram depan itu switchnya seperti ini, kotaknya kecil. Terus ini ada beberapa contohnya sobat ya. Nah, ini kebetulan punya Supa 125 sobat. Nah, switch front stop. Nah, jadi switch saklar untuk rem rem depan ya, front kan depan stop. Nah, ini bentuknya seperti ini sobat. Nah, kalau yang belakang untuk yang diijak itu sistemnya switchnya seperti ini sobat. Jadi ini nanti ada pernya ini, pernya diikat ke sini, terus masuk ke dimasuk mengait ke pijakan rem belakang itu. Nah, ini pakai ini. Ketika pijakan dipejet, ini akan menarik sobat. Lah, ketika menarik di dalam sini ada mekanisme saklarnya menempel untuk apa ya, menempel seperti tembaga atau seperti besi untuk menyatukan dua aliran kabel ini sobat, sehingga nanti mengirimkan sinyal ke lampu menyala ketika ini rem belakang diijak dengan kaki. Ini kurang lebihnya bahasa simpelnya seperti itu ya sobat. Jadi mengirim aliran listrik dari aki, terus rangkaian listriknya kan awal mulanya dari aki ya sobat ya, dari aki, terus ada CDI pembagi itu ya, CDI regulator. Kalau yang sudah pakai CDI regulator ya, kan masih juga ada kendaraan yang menggunakan platina ya. Nah itu CDI masuk kelistrikan dari motor, masuk kabel-kabel. Lah ini untuk switch saklarnya seperti ini. Ini yang belakang, yang depan handle rem depan itu seperti ini ya sobat ya. Di pejet ini nanti nah, ini ada semacam tombolnya ya sobat ya. Ketika handle rem di pejet ini nanti akan menekan ini. Jadi lampunya mengirim sinyal, ada dua besi ini, nanti ada kabel dari kelistrikan masuk ke sini ya sobat, dua ini ya, tempelkan. Jadi nanti ketika ini terpejet, mekanisme saklar di dalam ini tembaga ataupun besi biasanya tembaga kuningan atau besi seperti ini ya sobat ya. Itu kan ada yang kuningan sobat. Nah ini sobat, nah ini contohnya, ini kan kuningan. Ini juga kalau ini yang seperti besi biasa ya, baja aluminium ya, ini kan ada terlihat ya sobat ya. Ini putih, ini kuningan. Lah ketika ini dipecet tersambung, ketika mengirimkan listrik sinyal ke kelistrikan, lampu belakang akan menyala juga. Lampu headlamp stop belakang itu akan menyala juga dengan switch ini ya sobat. Nah ketika switch ini di pejet gitu ya sobat ya, ini contoh ya, ini di pejet handle rem itu juga. Nah ini yang bagian depan ya, master rem yang depan ya. Ini kan posisinya di bawah sini sobat, di bawahnya master rem ya, biasanya nempel di bawahnya ini. Jadi ini bersamaan sobat. Ketika yang ini handle rem depan di pejet, ini akan menekan ke sini untuk switch kelistrikannya, untuk mengirimkan listrik dan arus ke sinyal ke lampu belakang menyala. Ini juga handle ini juga akan mendorong ini, mendorong ya boleh dikatakan ini pistonnya master rem ya. Ini mendorong ke sini, mendorong ke dalam, dua-duanya terdorong. Ini juga akan mendorong oli rem agar mekanismenya terdorong, terus kaliper di bawah kampas cakram remnya itu akan menempel ke piringan cakram itu supaya mengerem. Jadi istilahnya kata-kata yang mudah ya, seperti
mencengkram ya sobat ya. Jadi mencengkram dua ini, yang bagian depan ini, yang depan ini jangan mencengkram dengan ada tekanan dari piston master rem ini. Ya master rem ini dorong dari handle handle rem yang di stang itu. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu ya sobat ya. Gambaran mekanisme apa dengan bahasa yang mudahnya seperti itu ya. Ini rangkaiannya ini lah. Yang belakang ini rangkaiannya ini ya sobat ya. Jadi ketika ini di pejet di ijak rem belakang itu, ini kan ketekan sobat, ini piston ini tertekan untuk menekan oli apa minyak rem itu ya, minyak rem, terus membuat cakram yang belakang ini terdorong dengan pistonnya ya kan, ini piston depan terdorong masuk, akhirnya kampas rem cakram ini mencengkram piringan rem cakram itu lah. Di saat yang bersamaan juga yang ini pernya ini menarik ini sobat, ini tertarik cerut. Nah ini jadi ini tertarik, yang di sini mekanisme di dalam ini ada tembaga atau besi untuk mengalirkan arus listrik, itu akan menempel melalui dengan kabel ini lah. Kabel ini juga mengirimkan arus listrik sinyal kepada lampu stop lamp belakang agar menyala. Seperti itu ya sobat, ini rangkaiannya seperti ini. Berhubung durasi sobat, kita lanjut part yang ketiga ya sobat ya. Mudah-mudahan bermanfaat sobat. Terima kasih.